Terima kasih Bu Bida, Bapak Babinsa dan Bapak PJ serta tamu-tamu undangan yang telah datang dalam kegiatan Pokja Kampung KB. Kami ini dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sampang. Karena sekarang sudah siang, langsung saja saya kasihkan ke Bu Sofi. Hari ini yang kita bahas tentang review tentang Kampung KB. Sebenarnya apa itu Kampung KB? Kampung KB sudah lama terbentuk. Di sini juga sudah ada karena kepengurusan yang nanti akan saya tampilkan itu kepengurusan tahun 2021. Jadi sudah ada sebelumnya. Mungkin lupa atau tidak tahu apa itu Kampung KB, nanti kita akan belajar bersama. Yang kedua tentang susunan Pokja. Susunan Pokja Kampung KB Desa Banyumas. Nanti bisa dirubah apabila nama-nama yang ada di situ tidak aktif lagi, bisa langsung dirubah di sini dan nanti bisa dibuatkan SK-nya. Ini minta tolong ya Pak BC, nanti untuk SK Pokja Kampung KB saya akan susulkan. Kemudian untuk kriteria Kampung KB, kenapa Desa Banyumas itu termasuk Kampung KB? Karena tidak semua desa di Kecamatan Sampang masuk ke Kampung KB. Hanya ada 4 desa di Kecamatan Sampang, pertama Banyumas, Taman Sareh, Mandangin, dan Gunung Mada. Jadi tidak semua desa masuk Kampung KB. Alhamdulillah sebenarnya kalau bisa masuk Kampung KB karena kegiatan kita berfokus di Kampung KB. Banyak kegiatan berfokus di Kampung KB. Seperti Poktan BKB kemarin, Bina Keluarga Balita, adanya hanya di Kampung KB. Desa-desa yang lain tidak ada kegiatan serupa. Seperti sekarang ini juga tidak ada di desa yang lainnya, hanya 4 desa di Kecamatan Sampang. Selanjutnya, yang keempat, program terbaru dari BKKBN, LC Mil bersama tim pendamping keluarga. Mungkin di sini kader-kader KB kita ini termasuk di tim pendamping keluarga semuanya ya. Dan juga nanti saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu tim pendamping keluarga. Selanjutnya, ini definisi Kampung KB. Sebenarnya apa itu Kampung KB? Oh, ini Mas Faizin ya, salah satu anggota dari Pokja Kampung KB. Agak ke depan sini, Mas, biar kelihatan. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya Kampung KB? Kampung Keluarga Berkualitas. Sebelumnya nama Kampung KB itu Kampung Keluarga Berencana. Pada tahun ini diganti menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, yaitu satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu. Jadi ada kriterianya kenapa disebut atau masuk dalam Kampung KB. Di antaranya karena termasuk desa tertinggal, terus desa miskin, kemudian ada desa bantaran sungai, itu nanti akan dijelaskan selanjutnya. Yang terdapat keterpaduan program KKBPK. Selamat datang Pak. Dari KUA ya Pak. Kemarin Pak Rusdi yang datang ke Taman Sareh. Dengan keterpaduan KKBPK. Apa itu KKBPK? KKBPK itu programnya kita dari PKKBN, yaitu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kalau dulu mungkin kenalnya KB itu hanya kontrasepsi ya. Kita kader KB itu hanya mencari akseptor, hanya mencari orang-orang yang mau ber-KB. Sekarang sudah berbeda. Jadi kita di KB tidak hanya mencari akseptor saja, tapi kita juga mendukung program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Jadi kita fokusnya ke pembangunan keluarga, fokus ke keluarga. Kalau keluarganya sudah baik, insya Allah masyarakatnya juga akan baik. Dan Kampung KB tidak hanya programnya dari KB saja, tetapi semua lintas sektor. Makanya kita hari ini mengundang dari berbagai lintor, dari Bidan, kemudian dari KUA, Babin Kamtipnas, harusnya ada Babinsa juga ya Mas ya, karena hari ini nggak bisa hadir. Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Jadi kita di sini bekerja sama
menyatukan program-program yang ada, mungkin dari kesehatan, dari puskesmas ada program, dari KUA ada program, dari Polkapolsek ada program. Kita bisa bekerja sama untuk tujuannya sama, karena pasti program itu sama. Misalnya kayak sekarang fokusnya ke stunting, di puskesmas pasti juga ada program stunting, di desa juga ada ya Mas ya, tentang stunting ada, dari KUA juga ada tentang program stunting. Kita bekerja sama supaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Seperti tadi fokusnya ke keluarga dulu, kemudian ke masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, ini perubahan ruang lingkup Kampung KB. Dulu Kampung KB itu setingkat dusun. Jadi di Kampung KB itu dusun, satu dusun masuk ke Kampung KB. Sekarang lebih luas lagi menjadi sekup ke desa. Pada Rakernas KKBPK tahun 2018, jadi menjadi desa, setingkat desa, desa Kampung KB. Selanjutnya, di sini. Kampung KB merupakan kampung keluarga berkualitas, merupakan epicentrum program. Jadi pusatnya program KKBPK itu program Bangga Kencana di Kampung KB. Semua kegiatan kita fokuskan di Kampung KB, Pak. Jadi jangan berkecil hati kalau desa Banyumas masuk ke Kampung KB. Teman-teman kader lain di desa lain itu iri pas saya posting status kegiatan di desa. Kok di desa saya nggak ada kegiatan itu? Gitu. Jadi memang kegiatan ini hanya ada di Kampung KB. Kampung keluarga bersama merupakan gerakan bersama. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Kampung KB ini bukan hanya miliknya KB saja, tetapi miliknya semua lintas sektor. Dari pemerintah desa, kemudian dari swasta, dari masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera secara merata melalui program Bangga Kencana di Indonesia. Jadi kita punya program, kita punya kelompok kegiatan sebenarnya hampir sama dengan punyanya Puskesmas. Kita punya Bina Keluarga Balita, kita punya Bina Keluarga Remaja, kita punya Bina Keluarga Lansia, dan UPPKA. UPPKA itu untuk meningkatkan pendapatan. Misalkan di sini ada punya potensi di wilayah sini apa, misalkan kayak kemarin di Gunung Mada itu punya pohon anggur, Pak. Jadi buat rekreasi di situ. Kalau di sini misalkan apa, punya ternak lele, satu orang punya ternak lele, kemudian nanti tetangganya diajak jadi pusat lele di Kecamatan Sampang, misalkan seperti itu. Banyumas punya potensi apa, begitu. Nanti akan menjadi desa wisata akhirnya, kan ada BUMDes ya. Kalau di Jawa itu BUMDes itu dibuat seperti mereka buat tempat rekreasi, punyanya desa, dikelola desa. Nanti yang menikmati siapa? Masyarakat desanya. Mungkin bisa nanti kita juga punya UPPKA, Pak. Kita bisa bekerja sama dengan UPPKA. Untuk UPPKA ini kita ada pelatihannya. Ada kader apa, Mbak? Misalkan Mbak punya pengolahan keripik gitu. Apa kira-kira yang di Banyumas potensinya ini, apa yang melimpah di sini? Apa? Apa itulah? Oh, padi. Nah, misalnya padi kan bisa kalau dikemas ke dalam bentuk plastik yang lebih menjual gitu, mungkin bisa keluar ya produk dari Banyumas. Apa bedanya padi Banyumas dengan padi di desa lain atau kecamatan lain? Nah, itu kira-kira apa? Ayo kader-kadernya ini harus punya kira-kira apa ya yang bisa dimanfaatkan di sini. Nanti kita fasilitasi. Ya. Ada apa? Apa? Gedung apa? Keripik gadung ya? Ya, itu bisa. Nanti kita bantu pasarkan. Kita punya tempat untuk pemasarannya di BKKBN. Nanti kalau ada pertemuan UPPKA di provinsi, kita bawa produk dari Banyumas gitu. Nah, kira-kira apa? Kita gali bersama potensi di Banyumas ini ada apa. Insya Allah nanti akan ada lagi kegiatan Pokja. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita menemukan satu potensi Banyumas yang akan membawa Banyumas keluar ke Kecamatan Sampang atau bahkan ke Kabupaten Sampang. Cita-citanya kan seperti itu, nggih.
Harapannya Desa Banyumas bisa unggul di kecamatan, bahkan mungkin di kabupaten. Kira-kira apa potensinya? Selanjutnya, nah ini susunan Pokja Kampung KB. Ini untuk susunan Pokja Kampung KB ini saya ambil di susunan tahun 2021. Mungkin ada perubahan. Yang saya rubah tadi sementara dari ketua Pokjanya, karena ketua Pokja Kampung KB itu dari kepala desa. Jadi saya ambil Pak PJ ya, Pak Faisal sebagai ketua Pokja Kampung KB-nya. Lanjut. Ini ketuanya Pak Faisal, kemudian sekretarisnya Pak Kamil. Ada ya Pak Kamil? Ada. Nggak bisa hadir. Itu perangkat ya Mas Rosi ya? Apa diganti Mas Rosi ya? Mas Rosi saja ya. Ya. Kan karena saya hubungannya paling gampang sama Mas Rosi ini di desa. Ya Mas Rosi ya. Ganti Mas Rosi, Mas Fahom. Nama lengkapnya siapa Mas Rosi? Rosi saja. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Kan sudah pensiun diganti sama Rossi. Bendaharanya ini Bu Ebun ya? Bu Desi Maria Sari. Ya betul ya? Ya. Tidak bisa hadir ya Bu Ebunnya ya? Sakit. Untuk seksi keagamaannya ini Pak Abdul Somad. Pak Mudin ya? Egi, bukan? Oh Pak Apel. Kemudian seksi pendidikan Mas Faizin. Mas Faizin ini merupakan dulu dari genre ya Mas ya? Bukan. Pick Air Sampang ya. Ya, ini juga dulu orangnya KB Mas Faizin ini. Saya soalnya orang baru Mas, jadi masih kenalan ya. Kemudian untuk seksi reproduksi ini dari Bu Bidan, Bu Roha sama Mbak Aziza. Kemudian seksi ekonominya Mbak Siti Masita. Ini kader KB, kader TPK, tapi tidak bisa hadir hari ini. Kemudian seksi perlindungannya dari Pak Babinsa sama Pak Babin Kantipnas, Pak Rahmat sama Pak Suartanto. Benar masih benar ya Pak Rahmat ya? Pak Rahmat, Pak Suartantonya masih ya Mas? Iya, masih. Untuk seksi kasih sayang ini dari kader BKB, Mbak Miranda Afresa. Kemudian seksi sosial budayanya Pak Sugeng. Ada Pak Sugeng ya? Sugeng ada. Mau diganti apa tetap yang itu? Kira-kira? Tetap aja ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertemuan selanjutnya bisa ya hadir. Kemarin sebenarnya sudah saya minta tolong sama Mas Rosi untuk menghadirkan orang-orang yang ada di sini. Kemudian untuk seksi pembina lingkungannya Mbak Eni. Ada ya? Mana Mbak Eni Mas? Oh orang pertanian. Bu Eni itu PWL. Tapi sekarang udah ganti gitu. Oh Mbak Kiki ya? Kiki, Umatus. Mbak Kiki. Iya betul. Siapa? Bu Matus. Nama lengkapnya siapa? Matus ada. Oh, Bu Matus ada. Bener ya? Oh, enggak tahu. Ada ya nomornya ya? Ada. Ya nanti saya minta ya Mas Faisin ya. Baik, insya Allah ini susunan Pokja Kampung KB kita yang tahun 2022. Nanti kalau ada pertemuan semoga bisa hadir semuanya di sini. Selanjutnya. Jadi mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi ya karena tadi Pak PC sama Pak Babin Katipmas juga sudah lama di sini. Mungkin ada agenda yang lain juga. Jadi saya cepat saja. Untuk SK Pokja Kampung KB ini ditetapkan oleh kepala desa. Nanti tanda tangan untuk SK dari Pak PJ. Kemudian Pokja Kampung KB. Kenapa tadi ada 8 seksi? Karena mengacu pada 8 fungsi keluarga. Di PKKBN kita punya 8 fungsi keluarga. Kembali Mas yang tadi. Yang pertama fungsi keagamaan. Jadi di dalam keluarga, dalam satu keluarga diharapkan kita bisa menerapkan 8 fungsi ini. Yang pertama fungsi keagamaan. Kenapa? Karena rumah merupakan pondasi atau apa ya? Iya, tonggak pertama kita untuk mengajarkan anak-anak tentang agama. Apabila anak-anak kecil sudah diajar, mulai kecil kita ajarkan tentang agama, insya Allah nanti ketika dia sudah keluar di dunia luar dengan banyaknya godaan sekarang gampang ya informasi itu didapat. Anak-anak kecil sudah pegang HP.
Dan kita tidak bisa mengawasi anak-anak 24 jam. Di HP itu apa saja bisa masuk. Kadang kita buka game, link yang masuk link orang-orang dewasa. Tanpa kita sadari, hanya sekilas iklan. Tapi itu ada. Kalau kita sudah menanamkan agama ke anak-anak, insya Allah itu mereka akan secara otomatis, oh ini nggak boleh. Itu pasti sudah ada dalam diri mereka. Kemudian seksi pendidikan. Dari pendidikan juga dari rumah kita mulai pendidikan pertama, khususnya dari ibu. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anaknya juga baik. Seksi reproduksi, keluarga merupakan awal dari reproduksi. Kemudian ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan. Jadi semua fungsi ini ada di dalam keluarga. Kenapa kita ada 8 seksi di dalam Pokja Kampung KB. Selanjutnya, nih untuk anggota Pokja berasal dari tingkat dusun. Jadi diharapkan tadi untuk anggotanya atau anggota yang pertama, yang tadi itu ketuanya saja, ketua seksinya. Diharapkan anggota-anggotanya perwakilan dari tiap-tiap dusun, masing-masing dusun yang ada di Desa Banyumas. Jadi kalau misalkan ada masalah atau apa yang timbul di dusun bisa disampaikan ke tingkat desanya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini kenapa Banyumas masuk kriteria Kampung KB, sedangkan yang lainnya itu tidak. Lanjut, apa saja yang bisa menjadi kriteria wilayah Kampung KB? Itu ada desa kumuh, desa pesisir atau nelayan, desa aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin, terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan padat penduduk. Kira-kira Banyumas kenapa masuk ke Kampung KB dari kriteria-kriteria ini yang ada? Pinggiran sungai. Di mana sungainya, Mbak Su? Oh ya, mungkin bisa ya. Sebenarnya untuk Banyumas kenapa masuk ke Kampung KB? Karena dulu waktu pembentukan Kampung KB ditemukan kasus stunting di Desa Banyumas. Jadi kenapa Banyumas masuk ke Kampung KB? Selanjutnya, ini program terbaru kita, LC Mill. Mungkin sudah tahu ya LC Mill. Apa itu LC Mill? Ayo, kader TPK ini, apa itu LC Mill? Elektronik siap nikah dan siap hamil. Di sini ada Pak Mudin ya, Pak? Tidak hadir ya? Tidak hadir. Jadi LC Mill itu program kita yang terbaru, aplikasi untuk calon pengantin. Calon pengantin yang mau menikah diharapkan sudah download LC Mill. Jadi nanti di situ akan tahu apakah chatting itu beresiko atau tidak untuk hamil, khususnya sebenarnya untuk hamil. Periksa kesehatan dulu. Jadi chatting di sini kalau ada orang yang mau menikah sebelum 3 bulan sebelum menikah diharapkan periksa kesehatannya ke puskesmas. Nanti akan diukur lingkar lengannya, tinggi badan, berat badan, dan kadar HB-nya. Itu nanti dicek apakah kadar HB-nya cukup untuk hamil. Nanti ada hasilnya, beresiko atau tidak. Kenapa harus 3 bulan? Kenapa harus 3 bulan sebelum nikah itu sudah diperiksa kesehatannya? Kira-kira kenapa, Pak? Kira-kira kenapa, Pak? Biar kalau ada misalkan kadar HB-nya masih rendah, berat badannya masih rendah, itu kan kurang, nanti dia nggak cukup untuk hamil. Bisa diintervensi, bisa dilakukan pendampingan. Makannya, misalkan HB-nya masih kurang, masih 8, harusnya kan 12, masih 8. Nanti kita konsultasi ke Bu Bidan, kenapa kok kurang, harus makan apa saja gitu, nanti biar didampingi sama Bu Bidan dan para kader tim pendamping keluarga. Gitu Pak. Jadi di sini kalau ada yang mau menikah sebelum 3 bulan, monggo daftar disampaikan ke Mbak Sumiati, ke Mbak Eka ya Pak. Thank you. Kenapa harus diperiksa dulu sebenarnya? Kenapa chatting itu harus diperiksa sebelum menikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi fatal kadar darah ibu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan
Oh iya, siap. Depo hebat. Hebat, ini tepuk hebat buat Mbak Sumiati. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Wah, kader BPKBD kita hebat, alhamdulillah. Iya, jadi kenapa? Menikah juga ada batas usianya. Kira-kira berapa batas usia menikah? Untuk perempuan berapa tahun kira-kira? Berapa? 19 tahun. Untuk dari pemerintah ya Pak, peraturan pemerintah ya, itu memang 19 tahun. Tapi dari kita di BKKBN ada pertimbangan lagi, yaitu usia minimal pernikahan itu 21 tahun Pak untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Terlalu tua ya? Di sini banyak nggak ya yang menikah di bawah umur? Banyak ya. Masih lulus SMP, baru lulus SMP sudah menikah ada. Baru lulus SD sudah menikah ada ya? Ada ya, banyak. Kira-kira kenapa ya? Sebenarnya ada alasannya kenapa harus 21 tahun. Karena apa kira-kira? Mbak Sum, bisa enggak? Kira-kira kenapa ya harus 21 tahun untuk perempuan? Biar cukup umur, iya biar cukup umur. Kenapa harus cukup umur? Tingkat kematangan, betul. Tingkat kematangannya apa Mas Wesin? Organ reproduksinya. Jadi sudah siap untuk hamil. Kalau usianya masih muda sebelum 19, sebelum 21, bahkan mungkin 15 tahun sudah menikah ya. Itu nanti ketika dia hamil, proses pertumbuhan tulangnya itu terhenti. Jadi sudah berhenti sampai di situ. Karena diambil sama janin, karena janin juga butuh kalsium. Jadi kesedot sama janinnya. Nanti ibunya apa resikonya ketika tua? Akan mudah terkena osteoporosis, keropos, sakit tulang. Selain itu, pinggulnya juga belum siap untuk melahirkan. Jadi ketika pinggul sempit, apa itu belum siap, pinggulnya stop di situ. Dibayangkan, misalkan bayinya berapa besarnya, dipaksa untuk lahir. Nah, itu bisa mengakibatkan kematian bayi ataupun kematian ibu. Makanya dulu mungkin tingginya tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu tinggi itu karena itu. Usianya masih belum cukup umur untuk menikah. Kenapa laki-laki harus 25? Karena sudah cukup matang. Insya Allah untuk usia 25 tahun itu sudah materinya sudah cukup. Pekerjaannya sudah tetap, setidaknya ada penghasilan per bulannya sudah cukup, emosionalnya sudah matang. Kalau umur masih 15 tahun, 16 tahun, biasanya kan kalau menikah masih kecil, perempuannya kecil, anaknya yang laki-laki juga kecil, muda juga ya Pak, temannya sekolah mungkin sudah nikah. Nah itu kayak pacaran nanti, baru masalah sedikit sudah cerai, tingkat perceraian tinggi. Mungkin karena kan bisa juga disebabkan karena mudanya usia pernikahan. Betul ya Bapak ya? Pak siapa maaf Pak Abdul Salam. Iya. Mungkin banyak tingginya tingkat perceraian disebabkan karena usia, karena belum matang usianya, belum siap untuk menikah. Masih masa-masa anak muda, jiwa mudanya masih tinggi, semangatnya masih tinggi gitu. Jadi ini untuk di KUA juga mungkin sudah sering kita sampaikan untuk LC Mil ya Pak. Ya alhamdulillah, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Untuk pihak desa juga, apabila ada calon pengantin, setidaknya kalau tidak 3 bulan atau sudah daftar ke Pak Mudir, tolong diminta untuk periksa kesehatan ke puskesmas. Nanti di sana bilang ke pendaftaran mau periksa untuk calon pengantin. Nanti di sana ada konsultasinya juga, tidak hanya diperiksa saja. Hasil tes periksaannya itu nanti datang ke teman-teman tim pendamping keluarga yang ada di sini. Kalau ada jatin Mbak langsung didatangi ya, diajak didownloadkan LC Mil-nya. Diperiksa kesehatan dulu tapi ke puskesmas. Kira-kira mau? Iya, yang paling dekat. Yang bisa, soalnya yang nggak bisa itu HB. Kalau tinggi badan, berat badan, lila mungkin di Polindes bisa. Kalau HB tidak bisa ya buruh di Polindes ya, harus ke puskesmas ya.
Ya itu karena ada periksa HB-nya jadi harus ke puskesmas. Mungkin nanti sekalian daftar ke KUA, mampir ke puskesmas untuk periksa kesehatan. Sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan ini untuk siapa? Untuk catinnya sendiri. Mungkin itu meningkatkan kesadaran dari para catin bagaimana supaya mereka mau untuk periksa kesehatan. Untuk mereka, untuk calon anaknya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Bidan atau Pak BJ, sambutan dari Pak BJ mungkin Pak Faisal. Ada pembukaan kata sambutan. Sudah kenal semuanya ya dengan Pak Faisal ya. Sudah ya. Monggo Pak sekalian ditutup Pak, saya yang buka, Pak Faisal yang tutup ya. Sekalian ditutup aja. Oh. Sudah dibuka dari tadi. Dari KUA, dari Bu Bidan ada tambahan? Dari Pak Babin Kantipmas mungkin ada tambahan? Ada KUA ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, PJ Kepala Desa PJ lagi. PJ Kepala Desa Banyumas beserta semua staf yang saya hormati, Ibu Dokter, Ibu Bidan yang hadir pada pagi hari ini, dan dari pihak kepolisian, Kamtibmas Polres Bangka Sampang Mas, yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermuajahah di tempat ini dalam rangka sosialisasi ini Bu ya, tentang Kampung KB. Dari Kampung KB-nya sendiri ini Pak menarik ya. Artinya dari pemerintah sudah ada perhatian sungguh terhadap adanya desa-desa, sehingga ada namanya Kampung KB, ada namanya Kampung Zakat. Itu semua kayaknya mau digelontorkan semua program-program itu. Bapak Ibu yang saya hormati, betul juga katanya Bu Bidan tadi. Bu Bidan? Oh, dari KB tadi, semua catin yang mendaftarkan dirinya untuk menikah itu harus melaksanakan beberapa tahap. Itu sudah biasa dari desa itu. Kalau sudah administrasinya lengkap, itu baru dipanggil oleh KUA untuk diperiksa datanya dan diberi screening pertanyaan. Sekitar 3 pertanyaan itu wajib dipertanyakan oleh KUA. Setelah pertanyaan itu lulus dan tidak ada halangan untuk menikah, itu baru dianjurkan oleh KUA untuk menuju kepada puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Manakala belum mereka mendaftarkan diri di kampung sini, itu dianjurkan ke puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatannya. Ya karena ini orang yang mendaftarkan ini banyak, korang 10 hari itu sudah daftar. Padahal anjuran pendampingan itu 3 bulan sebelumnya. Ini sulitnya. Ini tugasnya aparat desa dan tugasnya ibu-ibu PKK ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Bagi mereka yang mau nikah itu harus dianjurkan masuk ke LC-Mil dulu untuk mendapat pendampingan 3 bulan itu. Sebenarnya perhatian pemerintah ke masyarakat itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Dan
dari segi apa? Dari segi mentalnya sudah dibina. Ya, dari segi pembatasan umurnya sudah dibatasi. Bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan itu minimal itu sudah dibatasi 19 tahun. Kalau masih 19 tahun itu ada izin orang tua dari pihak masing-masing Jatim. Kalau sudah 21 itu lepas dari izin orang tua. Itu seperti itu. Kenapa pemerintah mengatur seperti itu? Yaitu ingin memperoleh produk atau keturunan yang prima, yang sehat, sesuai dengan amanat dari Al-Quran sendiri, yaitu surat An-Nisa ayat 9, wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mereka itu jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, di sini kalau pandangan kami, pandangan kami itu keturunan yang lemah itu bisa disimpulkan dari 4 sisi. Pertama dari sisi agama, yang kedua dari sisi kesehatan, yang ketiga dari sisi ekonomi. Itu harus iman dan takwa, dan kesehatannya juga harus dipandang harus sehat, juga dari ekonomi. Itu semuanya harus kuat. Harus kuat, bukan hanya agamanya tok. Dari sisi ekonomi harus juga kuat. Dari sisi kesehatan juga harus kuat. Nah, di sini makanya program pemerintah itu digelontorkan Bapak Ibu, bukan hanya ada program hanya itu bukan itu tok. Ini pendampingan ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu keturunannya bagus-bagus. Nah, gitu. Bu Bidan. Nah, di situ. Karena di dalam Islam sendiri ada tujuan syariahnya. Ada 5 tujuan syariah itu. Yang pertama, yang pertama adalah menjaga agama dari kepunahan. Agar supaya kita itu menjalankan agama dari generasi ke generasi ini tidak bergeser. Itu izin. Yang kedua hibdun nafas, yaitu menjaga jiwa dari ancaman-ancaman orang atau yang kedua itu hifdun nafas, yaitu menjaga jiwa dari ancaman-ancaman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Itu harus maqasid syar'inya harus seperti kita kedatangan orang yang tidak dikenal, diancam jiwa kita, itu harus melawan kita, Pak. Itu maqasid syar'i, Pak. Tuntunan agama, wis. Yang ketiga, nah ini, Pak, harus kena maqasid syar'i ini, yaitu hibdun nasl, yaitu menjaga keturunan. Nah, di sini masukkan kepada hibdun nasl, masuk ke maqasid syar'i. Lah, karena menjaga keturunan ini harus dipersiapkan sejak dini. Seperti Bu Bidan tadi, istrinya harus mampu, gitu Bu ya. Pokoknya dari kesehatan lah gitu ya. Nyuluk KB ya. Ya, pokoknya itu seperti tadi, itu harus dipersiapkan jiwanya, persiapkan mentalnya.
kalau mau kawin tidak mentalnya tidak dipersiapkan, terus jiwanya masih banyak kendala, itu banyak atau rentan pasangan itu menuju perceraian. Di situ sering saya utarakan di pembinaan itu, Bu. Itu sering. Tapi apa daya kita? Wong mereka sudah ngebet untuk kawin gitu. Itu. Terus di KUA itu ada program tentang apa keluarga sakinah atau pusaka sakinah, di mana di dalamnya itu adalah bimbingan tentang ekonomi sakinah, ekonomi sakinah. Itu diberikan kepada catin yang berusia 5 sampai 10 tahun. Berarti sama kan dengan pendampingan yang diberikan oleh kesehatan. Ya, di mana kalau kesehatan itu ke catin berumur 1000 ya, pendampingannya itu 1000 HPK hari pertama kita. Jadi waktu mulai nikah, 1000 hari pertama gitu ya. Makanya kita juga memberi pembimbingan ekonomi sakinah itu dari pertama menikah itu diundang. Tapi nggak semuanya, karena terbatas. Itu diundang sampai usia nikahnya bisa 5 tahun, 10 tahun. Untuk bagaimana cara menata ekonomi yang baik dalam keluarga itu. Di situ. Juga ada tentang ya reproduksi dari sisi agamanya gimana. Walaupun bukan kita tugas kesehatan, cuman kita itu diberi bimbingan atau pembekalan atau bimtek tentang bagaimana cara berhubungan yang baik gitu dari sisi agamanya gitu. Demikian dari kami petugas dari KUA, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 1 kan dari masa kehamilan. Titip selama masa kehamilan rajin periksa, rajin kontrol. Pentingnya apa ya untuk bayinya? Katanya Bu Sofi tadi yang bangga itu ibunya, sebenarnya bukan ibu, bapaknya yang bangga kalau anaknya bagus, sehat. Padahal bapaknya kadang imunisasi, posyandu melarang. Tapi kalau sehat, bapaknya yang bangga, anakku. Yaitu selama kehamilan, nanti setelah itu bayi imunisasinya lanjut nanti ke masa remaja, masa mau pernikahan itu berlanjut terus. Mungkin tambahan itu saja. Terus ini masalah imunisasi tambahan. Ini program baru, mungkin nitip ke bapak-bapak atau ibu-ibu ini selaku yang hadir di sini. Sekarang ini ada imunisasi tambahan. Sebenarnya imunisasinya sudah lama, cuma ada yang bolong-bolong, seperti misalnya pas ajaran ke Jawa ada tempat imunisasi, atau tidak boleh sama bapaknya. Mungkin bapak-bapak yang hadir di sini mungkin sedikit rayulah sama ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang balitanya tidak tetap imunisasi. Jadi itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak adiknya yang hamil bisa datang ke Polindes atau posyandu. Di posyandu juga bisa melayani pemeriksaan kehamilan ya Bu ya. Insyaallah sekarang sudah mulai berjalan ada posyandu ibu hamil. Oh, alhamdulillah, malah lebih fokus lagi. Jadi sekarang posyandunya yang balita, khusus balita. Nah, lansia ada juga. Lansia itu ada di Kancana sama Ampat. Kenapa ada di Ampat dan di Kancana? Karena jauh dengan jangkauan pelayanan kesehatan. Sama pojok sana. Jadi itu sekarang mulai berjalan posyandu ibu hamil. Jadi ibu hamilnya kita kirim ke Polindes, kita periksa sama-sama apa yang kurang. Per bulan yaitu Bu diadakan ya posyandu ibu hamil. Sekarang di Banyumas ada posyandu ibu hamil di Polindes. Mungkin untuk jadwalnya nanti bisa diinfokan kepada kader bisa menyampaikan ke masyarakat. Minta tolong monggo hadir ke posyandu ibu hamil.
Itu nanti kenapa harus diperiksa, kenapa harus dikontrol terus, harus dipantau terus. Kalau ada kurangnya, misalkan bayi Alhamdulillah hamdan fi ni'mahu wa kayfi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana ya Allah jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi sirri asraril Fatihah.